Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Horror ID. Kali ini kita akan menyimak sebuah kisah yang berjudul Santet Kolong Wewe. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari channel ini. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Aku menyeruput kopi hangat dengan aroma robusta yang semerbak. Setelah itu, dengan hati-hati aku meletakkan cangkirnya di meja, berusaha menenangkan pikiran yang sedang kalut. Pagi akhir pekan ini, aku berdiskusi dengan dua teman dari ekspedisi mistis, Ahmad dan Yogi. Besok sore, kami akan berangkat dari Cibubur menggunakan jalur alternatif menuju rumah Pak Ana. Perjalanan diperkirakan memakan waktu sekitar 3 hingga 5 jam. Aku akan menyiapkan beberapa peralatan untuk mengusir serangan jin yang mungkin akan kami hadapi. Aku juga menyarankan agar kita menghafal doa-doa yang sudah sering kita amalkan selama beberapa tahun terakhir. Yogi mengangguk sambil merokok, meski kebiasaannya membuang asap sembarangan sangat menggangguku. Berarti malam ini kita harus adakan pengajian bersama di pondok. Ya, Mat? Tanya Yogi, dan Ahmad mengangguk pelan. Ahmad menyarankan agar kita setidaknya mengisi power dan defense kita dengan doa-doa tersebut. Tapi kalian yakin kita bisa? Tanyaku ragu. Kami telah melakukan perjalanan ke banyak tempat angker dan sering diminta untuk membantu melakukan ruqyah atau membersihkan rumah dari gangguan jin. Kami pernah melakukan perjalanan ke pedalaman Subang untuk membuang susuk dari wajah seorang wanita tua. Ahmad dan Yogi memang lulusan pesantren ternama di Sunda, jadi mereka terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Tapi aku tidak sekuat mereka, bahkan beberapa doa saja masih sulit untuk kuhafal, terutama yang lebih panjang dari 10 ayat. Mereka sering mengajakku dalam ekspedisi mereka, karena menurut mereka, aku memiliki kemampuan sentuhan yang kuat, yang memungkinkan aku merasakan sisa energi dari masa lalu hanya dengan satu sentuhan. Kali ini, kami memiliki ekspedisi yang belum pernah kami lakukan sebelumnya, yaitu membersihkan rumah seorang mantan paranormal bernama Pak Buana. Konon, rumah itu dihuni oleh jin kolong wewe raksasa yang diduga menyebabkan dua bayi Pak Buana meninggal dalam kondisi membiru hanya beberapa minggu setelah lahir. Meski dokter sudah memberikan penjelasan medis, Pak Buana bersikeras bahwa makhluk haluslah yang mengganggu, bahkan diduga memakan ari-ari bayinya suatu malam. Membayangkan hal itu saja membuatku merinding. Jangan khawatir, ingat, tidak ada kekuatan yang lebih besar dari Tuhan Yang Maha Esa, kata Ahmad, mencoba menenangkanku. Aku pun merasa sedikit lebih berani, meskipun pertanyaan mengganjal tetap ada di benakku. Bukankah Pak Buana mantan paranormal? Seharusnya dia bisa mengatasi masalah ini sendiri. Ahmad hanya menjawab bahwa Pak Buana telah berhenti dan bertobat dari dunia perdukunan. Kami pun melanjutkan obrolan ringan untuk mencairkan suasana. Sampai akhirnya, kami bersiap untuk berangkat. Perjalanan itu cukup melelahkan, terutama karena jok motor Yogi yang keras membuat bongkongku terasa panas dan kram. Ditambah lagi jalan pedesaan yang berbatu tidak membantu kenyamanan kami. Ahmad dan Yogi memimpin di depan. Pemandangan sawah serta sungai yang mengalir di antara bebatuan besar sedikit membantu mengurangi rasa lelah. Meski beberapa kali tersesat, kami terus bertanya pada penduduk sekitar untuk menemukan alamat yang diberikan Pak Buana. Akhirnya, kami sampai juga. Rumahnya terletak di ujung gang sempit yang dikelilingi pepohonan pinus dan semak-semak tinggi. Meski tidak terlalu besar, halaman depannya cukup luas untuk menampung beberapa motor dan mobil besar. Temboknya yang dulunya putih kini terlihat kusam, dan sebagian sisi rumahnya masih terbuat dari anyaman bambu. Di depan pintu seorang pria parubaya berdiri, badannya agak gempal, mungkin berusia sekitar 40-an. Ia mengenakan udeng coklat di kepalanya, meski kerutan di dahinya masih tampak jelas. Itulah Pak Buana, yang mengenakan kaos putih lusuh dengan logo partai, lalu menyambut kami dengan senyum hangat. Akhirnya datang juga. Ayo masuk ke gubuk saya, kita makan bersama dulu. Bagaimana perjalanan kalian? Sapanya sambil menyalami kami satu persatu. Setelah melepas sepatu dan jaket,
Kami masuk ke ruang depan yang lantainya bersemen dan hanya dilapisi tikar bambu yang tidak menutupi seluruh lantai. Di atas meja, sudah tersaji beberapa hidangan sederhana yang ditutupi tudung saji, seperti nasi, ikan goreng, dan sayur kangkung. Ada juga kendi berisi air dan gelas-gelas di sekitarnya. Pak Buana terlihat begitu bersemangat, bahkan ia berteriak memanggil istrinya. "Ma, anak-anak sudah datang nih, tolong siapkan piringnya." Istrinya yang mengenakan kerudung biru muda keluar dari dapur dengan membawa sepiring ikan goreng tambahan. Kontras dengan warna kerudungnya, wajahnya terlihat lelah dan pucat, dengan kantung mata yang tampak berat. Namun, ia tetap menyambut kami dengan senyum ramah. Kami pun mulai menikmati makanan yang disajikan sambil mengobrol. Pak Buana terlihat tidak sabar untuk membahas hal yang akan kami lakukan. Saat melihat kami, ia tampak terkejut. "Saya nggak menyangka kalian masih muda," ujarnya sambil menunjuk ke Yogi, yang terhenti mengunyah. Yogi pun menjawab, "Saya Pak, umur 29 tahun. Kami hanya tersenyum karena sudah biasa mendapat reaksi seperti itu. Setelah suasana mencair, Pak Buana kembali serius. "Seperti yang saya bilang, saya sudah tidak sanggup menahan serangan kekuatan jahat yang menyerang keluarga saya, termasuk istri saya." Pak Buana menceritakan bahwa 2 kali mereka kehilangan anak. Anak pertama lahir sebagai bayi perempuan cantik yang mirip ibunya, namun meninggal saat usianya baru 2 minggu. Pak Buana berhenti berbicara sejenak untuk menenangkan diri, dan suasana pun terasa penuh kesedihan. Kemudian ia melanjutkan bahwa anak kedua hilang secara misterius ketika kehamilan istrinya mencapai 8 bulan. Suatu pagi, mereka terkejut mendapati perut istrinya mendadak mengempis. Setelah diperiksa ke dokter, mereka diberitahu bahwa janinnya sudah tidak ada, seakan-akan tidak pernah ada kehidupan di dalam rahimnya. Aku yang awalnya masih asik makan, langsung kehilangan selera saat mendengar cerita ini. Ahmad, Yogi, dan Rudi pun tampak terkejut. Rudi bertanya dengan ragu, "Hamil anggur, Pak?" Pak Buana menjelaskan bahwa dokter memang mengatakan demikian, tapi tidak bisa menjelaskan secara rinci mengingat usia kandungan yang sudah besar. Pada saat usia kandungan 5 bulan, mereka sempat melakukan USG, dan dokter mengatakan bahwa jenis kelaminnya laki-laki. Kali ini, istrinya yang berbicara dengan nada terisak namun tetap berusaha tegar. Ada jeda keheningan panjang sebelum Yogi akhirnya angkat bicara. "Maaf sebelumnya, Pak, setahu saya ini mungkin ulah jin yang dikirim untuk mencuri janin dalam kandungan." Pak Buana melanjutkan ceritanya. Dulu, ia sering menangani pasien yang datang untuk meminta bantuan dalam urusan cinta, usaha, dan rezeki. Namun setelah menikah dengan istrinya, ia bertobat dan meninggalkan dunia perdukunan. Meskipun begitu, setelah kehilangan bayinya, Pak Buana mengaku pernah bermimpi 2 malam berturut-turut tentang sosok menyeramkan dengan wajah yang tertutup rambut kusut. Sosok itu melayang di atasnya, memperhatikan dengan tubuh besar dan dada panjang yang hampir menyentuh lantai. Istrinya yang sebelumnya diam, akhirnya ikut bicara. Ia bercerita tentang ular hitam yang sering muncul di depan pintu rumah mereka setelah mereka kehilangan anak. Meskipun setiap hari ia menaburkan garam di depan pintu, ular itu tetap muncul, seolah menjaga sesuatu. Dengan wajah sedih, istrinya menunduk sambil mengusap perutnya yang baru berusia 1 bulan. Mengatakan bahwa ia tidak ingin kehilangan anak yang satu ini. "Selama bertahun-tahun, kami sangat berharap memiliki anak. Tolong bantu kami, Nak." Ibu itu menundukkan wajahnya ke lengan Pak Buana yang kekar. Gangguan mistis mulai muncul lagi. Seakan-akan mereka tahu bahwa istriku sedang hamil. Gangguan itu sering datang di tengah malam atau di dini hari. Beberapa hari yang lalu, istriku terlihat seperti kesurupan, terkadang tertawa sendiri atau menangis sambil menunjukkan ke arah halaman depan. Tapi, dia tidak pernah sadar akan apa yang terjadi. Sepertinya ada kekuatan jahat yang menguasainya. Aku tidak ingin hal buruk menimpa istriku dan calon anak kami lagi. Pak Buana yang awalnya tampak tegar dengan senyum di wajahnya, kini terlihat lemas. Matanya berkaca-kaca menahan air mata yang hampir jatuh. Suasana di ruangan itu penuh dengan kesedihan. Kami semua diam, saling bertatapan, berusaha sekuat mungkin membantu. Ahmad mencoba berbicara, meskipun suaranya agak pelan, tapi terdengar jelas. "Pak, percayalah, bukan kami yang akan membantu, tapi kuasa Tuhan. Tidak ada yang terjadi tanpa izinnya. Kami akan berusaha sebaik mungkin, dan tolong bantu kami dengan doa. Malam ini akan menjadi malam yang panjang,
Tetapi kami bersemangat karena ingin membantu bapak dan ibu yang begitu mendambakan keturunan, sementara dikelilingi oleh energi negatif. Pak Buana yang tampak khawatir kembali bertanya, "Kalian benar tidak apa-apa kalau kami pergi?" Pertanyaan itu sudah beberapa kali terlontar. Ahmad menjawab dengan tenang, "Tidak apa-apa, Pak. Insya Allah besok semuanya akan aman." Pak Buana kemudian pamit, menaiki motor tuanya bersama istrinya menuju rumah saudara yang jaraknya sekitar 1 jam dari situ. Istrinya khawatir akan ada sesuatu yang terjadi saat kami melakukan pengusiran malam ini. Rudy bertanya, "Jadi kita mulai dari mana?" Yogi menjawab dengan mantap, "Kita sholat maghrib berjamaah di ruang tengah. Kemudian kita membaca surat Al-Baqarah sampai Isya tiba. Sebaiknya kita berwudu sekarang, azan sebentar lagi." Nada bicara Yogi yang tenang membuat rasa takutku sedikit berkurang. Aku merasa perlu belajar dari keberaniannya. "Baiklah, aku akan berwudu dahuluan." Aku berdiri dan menuju ke kamar mandi di belakang yang sudah ditunjukkan oleh Pak Buana. Rumah ini sebenarnya cukup luas untuk keluarga kecil yang hanya tinggal berdua, tetapi beberapa barang yang diletakkan sembarangan membuatnya terlihat sempit dan berantakan. Aku melihat sebuah ruangan kecil yang tertutup dengan pintu berkalender dan ada gembok kecil berkarat di sana, menandakan bahwa ruangan tersebut sepertinya tidak boleh dimasuki. Namun, entah kenapa, aku merasa ada sesuatu di dalamnya yang membuatku ingin masuk. Rasa ingin tahuku yang tinggi membuatku tidak bisa menahan diri. Aku memegang gagang pintu dan mencoba merasakan apa yang ada di dalamnya. Hanya terasa dingin yang menjalar hingga pergelangan tanganku. Jadi aku segera melepaskan tangan dari sana. Aku merasa ada sesuatu yang aneh, tapi aku tidak bisa memastikan apa itu. Aku melirik ke arah Ahmad, Yogi, dan juga Rudy yang sedang berbincang, memastikan mereka tidak melihat apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Aku membuang nafas panjang, menempelkan telingaku perlahan ke pintu yang berwarna hitam dengan noda-noda hitam. Aku memejamkan mata dan membiarkan intuisiku beraksi selama beberapa menit. Akhirnya, aku menyerah karena tidak merasakan apa-apa di sana. Mungkin hanya perasaanku yang berlebihan karena gugup. Aku menarik diriku dan melanjutkan langkah ke kamar mandi. Namun, saat itu terdengar suara hembusan nafas perempuan yang lembut, membuat bulu kudukku berdiri. Aku yakin ada sesuatu di sana. Saat suara itu menghilang, aku melihat ke arah Ahmad yang memandangku dengan wajah heran. Aku kembali ke mereka dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang aku rasakan. Meskipun kami tahu belum saatnya membahasnya, kami harus menyelesaikan sholat agar tenang dan kuat. Setelah sholat maghrib dan isya, kami melanjutkan dengan membaca Al-Quran di rumah ini dengan cahaya lampu yang minim. Kami terus membaca hingga pukul 9 malam, dan keanehan demi keanehan terus terjadi. Kami saling menatap, dalam hati bertanya apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Kami tahu tidak ada pilihan lain selain menghadapi masalah ini karena tujuan kami baik, ingin menolong. Kami yakin Tuhan akan menjaga kami dari makhluk jahat. Aura rumah ini mulai terasa lebih muram, seolah ada kekuatan magis yang mulai mengelilingi kami. Tidak senang dengan kehadiran kami, namun tidak ada di antara kami yang gentar. Tiba-tiba, suara benda jatuh dari arah belakang, mungkin dari dapur, mengejutkan kami. Aku dan Rudy mendekati sumber suara, sementara Ahmad dan Yogi terus membaca ayat-ayat suci. Ternyata, panci kecil dan beberapa sendok makan tergeletak di lantai, dan rumah ini tampaknya banyak tikusnya. Aku menyadari keringat di dahinya mulai membasahi sebesar biji jagung. Yogi tiba-tiba muncul di belakang kami dan menunjukkan penampakan anak kecil. Hanya bayangan tipis yang tidak berbahaya, tapi tetap harus diusir. Kami harus menyemprotkan air ke sekitar dapur sambil membaca ayat-ayat seperti biasa. Rudy membantu dengan membatasi area dapur menggunakan garam hitam, sementara aku menyemprotkan air dengan botol semprot. Untuk meminimalisir gangguan, Ahmad yang sedang membaca ayat dengan suara lantang memberikan ketenangan. Kami berusaha menghadapi gangguan-gangguan kecil yang muncul di ruangan tengah. Menurut Yogi, garam yang kami gunakan didapat dari guru besar Ahmad dan Yogi di pesantren dan berfungsi untuk mengusir energi jahat. Aku merasa lapar dan memutuskan untuk memasak dulu sambil melanjutkan ritual. Aku menyiapkan panci kecil, mengisinya dengan air, dan menyalakan kompor. Saat pukul 11 malam, udara semakin dingin dan hanya ada penerangan dari lilin kecil di depan kami. Kami semua tersebar,
dengan Ahmad dan Yogi di masing-masing ruangan. Sedangkan Rudy dan aku berada di perbatasan menuju ruang belakang dekat dapur dan kamar mandi. Suasana sangat tenang, hanya terdengar lantunan ayat khusus pengusiran jin. Aku tidak menghafal ayat-ayat tersebut. Begitu juga Rudy, tapi aku mengagumi ketekunan kami meskipun rasa takut terasa jelas. Aku menutup mata dan terus membaca ayat sambil berkonsentrasi. Ketika aku menajamkan pendengaranku, aku mendengar lagi hembusan nafas wanita itu, sama seperti saat maghrib tadi. Aku merasakan kehadiran sesuatu di pintu gudang. Tiba-tiba, suara ribut barang-barang yang terjatuh membuat kami semua berdiri dan berlari ke arah suara tersebut. Ahmad dan Yogi mengikuti dari belakang. Yogi memegang gagang pintu yang ternyata terkunci, dan kami berdua merasa tidak ada keberanian untuk membukanya. Yogi mencoba membuka gembok kecil berkarat dengan harapan bisa terbuka. Tetapi kami yakin ada alasan kenapa pintu ini dikunci. Fokus kami adalah membersihkan rumah ini dari gangguan jin kafir. Jadi, meskipun Ahmad belum selesai berbicara, sesuatu di dalam ruangan mulai mengamuk kembali. Ahmad terus membaca ayat-ayat pengusir jin, dan suara-suara semakin gaduh, lalu tiba-tiba hening. Pintu ini harus dibuka, mungkin sumber gangguan ada di dalam sini. Ahmad berusaha membuka pintu itu, sementara Rudy membantu dan aku hanya berdiri diam. Ahmad, Yogi, dan Rudy masih berjuang membuka pintu dengan paksa. Namun, di luar, tepat di depan pintu rumah, muncul sesuatu yang tubuhnya jauh lebih besar dari pintu dan jendela. Kehadirannya menghalangi cahaya bulan yang masuk melalui lubang pintu dan jendela yang sedikit terbuka. Garam hitam yang ditaburkan di sekitar rumah mencegah makhluk jahat masuk selama ritual berlangsung, dan tampaknya membuatnya marah. Makhluk itu memiliki mata merah besar dan rambut panjang berantakan, seperti sapu ijuk. Ia mengenakan kain transparan yang membuat dada panjangnya menggantung hingga ke kaki yang tidak menjejak tanah. Dada makhluk itu dipenuhi cairan merah tua seperti darah yang mengalir dari bibirnya, dan ia tersenyum dengan gigi tajam. Melihatnya membuat kakiku lemas dan aku jatuh terduduk. Aku tidak bisa menjawab, hanya menunjuk ke arah makhluk menakutkan itu. Ahmad dan Yogi berhenti mencoba membuka pintu dan mulai menyerang makhluk tersebut dengan ayat-ayat, melemparkan garam hitam, dan melakukan gerakan tenaga dalam. Makhluk itu tampak terbakar, dan aku bisa melihat kepulan asap dari bayangannya saat diserang. Lalu ia menghilang. Aku masih duduk lemas, dan Rudy segera memberiku segelas air putih untuk menenangkan diri. Aku tidak bisa melihat makhluk itu dengan jelas, tapi aku benar-benar merasakan kehadirannya. Ahmad mendekat dan menyalakan lampu, membuat suasana sedikit lebih terang. Namun, kami masih duduk di depan ruangan misterius dengan pintu yang belum terbuka. Aku tidak melihat apa-apa saat melemparkan garam ke depan pintu, hanya bayangan tipis sekelebatan yang membuatku refleks menunjuk ke arah pintu. Yogi bertanya, apa yang aku lihat? Dan setelah beberapa saat hening, Rudy membuka suara. Ia menunjukkan botol kaca kecil berisi cairan bening yang mengkristal dan bertanya, mengapa ada barang seperti itu di sini? Yogi mengambil botol tersebut dan menyimpannya dalam kantung celananya. Aku berharap makhluk seperti itu tidak akan kembali lagi, karena sangat menakutkan. Aku bertanya-tanya, apakah makhluk seperti itu bisa membunuh manusia yang tidak bersalah? Aku tidak bisa menahan air mata. Aku merasa terlalu lemah untuk membayangkan betapa buruknya situasi keluarga Pak Buana akibat makhluk astral. Jin tidak bisa membunuh manusia tanpa perjanjian dengan mereka. Semua itu terjadi karena adanya sihir, telung, atau santet yang melibatkan perjanjian antara manusia dan iblis. Namun, rumah ini insya Allah sudah dinetralisir dan dibagari. Ahmad, Yogi, dan Rudy berusaha menenangkanku, dan kami memutuskan untuk membiarkan Pak Buana membuka kamar yang terkunci sendiri. Yang penting, tugas kami malam ini sudah selesai. Ahmad, Yogi, dan aku akan melanjutkan mengaji. Sementara itu, aku mengangguk dan mencoba berdiri. Aura di rumah sudah terasa lebih baik dibandingkan sebelumnya, meskipun masih ada yang mengganjal. Ruangan tempatku meletakkan koleksi barang antik dan kenang-kenangan dari guru terlihat berbeda. Pak Buana akhirnya membuka pintu kamar yang kami paksa, dan ruangan itu sempit, hanya cukup untuk 2 orang dewasa. Dindingnya dipenuhi lukisan menakutkan dan berbagai hiasan aneh. Ruangan itu sangat sempit, dengan barang-barang tertata baik dan wangi bunga yang semerbak.
seolah tidak terjadi apa-apa. Yogi menyarankan agar barang-barang ini dibuang karena mereka bisa mengundang makhluk jahat kembali ke rumah. Rudy menambahkan bahwa keselamatan jiwa jauh lebih penting daripada barang-barang ini. Pak Buana terlihat terkejut dan berpikir sejenak sebelum menerima saran tersebut. Yogi menunjukkan sebuah benda penghasihan dari kantung jalanannya dan menyarankan agar benda tersebut tidak digunakan lagi dan dibuang. Kami telah berhasil melakukan ritual pengusiran malam ini, dan insya Allah makhluk jahat tertahan di luar. Kami meminta Pak Buana untuk rajin membaca ayat Al-Quran yang sudah kami tulis di kertas. Semua ini berkat izin Allah, yang merupakan pelindung terbaik. Kami meminta Pak Buana dan istrinya untuk tidak lelah dan terus berdoa. Kami berkumpul di halaman bersama Pak Buana dan istrinya, mengucapkan salam perpisahan. Pak Buana ingin memberikan bayaran, tetapi kami tidak mematok biaya untuk membantu orang dengan gangguan mistis. Kami menyarankan agar barang-barang tersebut dibuang di sungai dengan membaca beberapa ayat pendek. Yogi menawarkan untuk menemani Pak Buana membersihkannya, dan ia setuju. Ahmad, Yogi, dan Rudy membantu memasukkan barang-barang ke dalam karung. Akhirnya kami berhasil membantu Pak Buana. Terima kasih Pak Buana atas kerjasamanya. Kami merasa lega dan bersyukur saat meninggalkan tempat tersebut, karena kami masih diberikan kesempatan untuk membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan. Oke, itu saja untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Nantikan kisah-kisah horor berikutnya di channel Horror ID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.